wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Eka Sayekti Puspitasari. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Semarang. Saya mengajar di SMK Islam Sudirman 1 Ambarawa. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beliau Bapak Gunadi Wahyu Nugraha, Eskom. Beliau merupakan guru mata pelajaran informatika di SMK Islam Sudirman 1 Ambarawa. Beliau di sini dalam rangka membantu saya untuk mempraktekkan serangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching. Untuk tahap saat ini adalah pelaksanaan wawancara praobservasi untuk kemudian dilaksanakan observasi atau supervisi. Terima kasih Pak Gun, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Eka. Selamat siang, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kegiatan praobservasi ini. Semoga dengan kegiatan praobservasi ini nanti akan menjadikan kegiatan supervisi nanti menjadi lebih siap dan lebih matang untuk dilaksanakan ya Pak. Ya. Mohon izin nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait supervisi yang akan kita laksanakan nanti. Oke. Sudah siap ya Pak? Siap. Sebelumnya, untuk kegiatan ini saya mohon waktu sekitar 10 menit. Misalnya saya akan sedikit menulis sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan ini, maka jangan khawatir, Pak Gun tetap saja melaksanakan wawancara dengan baik. Saya akan tetap hadir penuh di sini bersama Pak Gun. Kita mulai. Pertanyaan pertama yaitu pada pertemuan kegiatan belajar mengajar kali ini, apakah tujuan pembelajaran dari kegiatan kali ini, Pak? Oke, untuk pembelajaran kali ini yang mungkin saya akan laksanakan besok pada hari Jumat, itu nanti kita akan melanjutkan ke bab jaringan komputer dan internet. Nah, itu. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya itu saya mengambil TP untuk mengidentifikasi dan menganalisis perangkat keras pada jaringan komputer. Kemudian untuk TP berikutnya itu mungkin untuk di pertemuan mendatang itu menjelaskan cara kerja internet dan jaringan. Itu untuk TP yang saya ambil di bab jaringan komputer dan internet. Baik, untuk TP-nya berkaitan dengan jaringan komputer dan internet ya Pak, ya. Tentang identifikasi dan analisis perangkat keras komputer. Untuk rencana pertemuan mendatang itu seperti apa Pak? Oke, untuk rencana pembelajarannya ya tentu ya kita melakukan dulu semacam analisis. Jadi kemampuan anak itu sebelum kita berikan materi itu kita ukur dulu apakah contoh mungkin apakah di SMP-nya atau mungkin MTS-nya itu dia sudah kenal dengan komputer atau belum, atau mungkin beberapa siswa itu sudah punya laptop atau mungkin komputer, itu kan juga ada kemungkinan, atau mungkin skenario terburuknya mereka sama sekali belum pernah mengoperasikan. Kalau melihat ya saya kira sudah ya, karena pada saat PPDB juga kita tunjukkan ini komputer, di internet pun juga banyak yang namanya ini komputer, ini laptop. Cuman untuk anak sendiri kan ada mungkin beberapa itu yang tidak pernah memegang atau mengoperasikan komputer. Nah ini untuk pertemuan yang pertama itu nanti akan saya bawakan satu unit CPU. Ya, nanti akan saya kenalkan karena komputer itu dibagi 3 komponen penting, ada input, output, sama proses. Jadi nanti pada saat pertemuan pertama itu nanti akan saya kenalkan mana itu input, mana itu proses, mana itu output, seperti itu. Jadi berarti ya pengenalan oh ini komputer, ini komponen utamanya itu seperti itu. Baik, jadi untuk rencana pertemuannya yaitu memperkenalkan siswa dengan menggunakan perangkat asli yaitu satu unit CPU begitu ya Pak. Kemudian mengenai tujuan akhir dari pembelajaran dengan persiapan yang sudah begitu matang, itu tujuan akhir dari pembelajaran Pak Gun nanti seperti apa? Kalau untuk tujuan akhir ya ini saya sedikit idealis ya, ibaratnya kita jurusannya ada 2, akuntansi dan tata busana. Mungkin kalau nanti anak-anak akuntansi itu kan ada yang mengenal praktek komputer ya, ada aplikasi akuntansi, komputer akuntansi, Mayok dan sebagainya, itu mungkin di kelas 2 itu pasti dia secara tidak langsung pasti akan kenal dengan komputer. Cuman untuk anak kelas jurusan busana itu kan dia cenderung di dunia jahit-menjahit, di mesin jahit, mesin press, mesin pola, apapun itu pasti dia lebih menonjol di situ. Tapi untuk praktek komputer kan dia jarang sekali lah. Ini
saya targetnya itu ya meskipun anak di sana dia tetap harus bisa mengenal apa itu komputer, karena nanti ada bentuk kemungkinan dia lulus meskipun jurusannya di sana ditempatkan di mungkin bagian admin di Garmen atau mungkin di lingkungan dunia komputer pada saat dia PKL itu juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Jadi nanti goalsnya itu anak akuntansi dan komputer ya minimal tahu cara mengoperasikan komputer dan mana komponen utama komputer seperti itu. Baik, sangat luar biasa ya Pak. Jadi untuk tujuan akhir dari pembelajaran tadi dikarenakan kita ada dua jurusan yang berbeda ya. Yeah. Jadi goals akhirnya pun juga akan sedikit berbeda karena intensitas penggunaan komputer bagi anak dengan jurusan tersebut ya. Untuk goals akhirnya setidaknya anak sudah mengenal tentang familiar lah, sudah familiar dengan komputer tersebut sendiri. Jadi Pak Gun bahkan sudah merencanakan ukuran keberhasilan dari pertemuan tersebut ya. Selanjutnya untuk tadi Pak Gun menyampaikan bahwa di awal ada analisa dulu ya. Untuk dari skala 1 sampai 10 menurut Pak Gun ini anak-anak kita di SMK Islam Sudirman 1 Ambarawa ini berada di skala berapa untuk mencapai tujuan Pak Gun tadi? Oke, kalau disuruh menganalisa kemampuan mereka tentang komputer itu kalau secara pasti tentu saya masih belum bisa, karena saya belum belum mau menanyai satu-satu kalian sudah tahu komputer atau belum, kemudian kalian pernah mengoperasikan komputer atau belum, atau mungkin punya komputer atau laptop atau belum. Cuman kalau untuk menganalisa saya mungkin bisa berkaca di semester sebelumnya itu rata-rata karena memang di teks siswanya itu mungkin dari menengah ke bawah ya, mungkin skalanya 1 sampai 10 bisa saya bilang 3 sampai 4, karena itu memang beberapa siswa itu memang jarang dan mungkin dari sekolah-sekolah pinggiran. Jadi mungkin hanya sedikit lah, hanya mungkin 30% dari total semua rombel kelas 1 itu yang sudah mengenal dan bisa mengoperasikan komputer. Jadi skalanya ya mungkin 3 sampai 4. Baik, dan kita berada di skala yang bisa dikatakan cukup rendah ya Pak ya. Iya, itu betul-betul tantangan yang sangat luar biasa. Ya. Nah, menurut Pak Gun sendiri untuk mencapai keberhasilan menjadi minimal siswa sudah familiar dengan yang disebut komputer tadi dan bisa mengoperasikannya ya, itu kekuatan apa yang Pak Gun miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk kekuatan ya mungkin untuk pembelajaran bisa lebih saya maksimalkan mungkin dengan istilahnya demo. Jadi kita memberikan contoh itu tidak hanya dengan gambar presentasi, tapi kita bisa demokan dengan menggunakan alat yang real. Jadi anak itu mempunyai experience tersendiri seperti itu. Jadi mungkin nanti saya bawakan 1 unit komputer, kita bongkar bareng-bareng, kita rakit dari nol, kemudian kita nyalakan sampai dia itu sampai ya istilahnya booting, bisa menyala, siap digunakan seperti itu. Baik. Jadi Pak Gun akan melaksanakan demo tentang komputer ya, sebenarnya komputer itu apa dulu. Kemudian kesempatan Pak Gun sendiri untuk mencapai keberhasilan dari tujuan pembelajaran tadi dengan segala macam sarana prasarana, kemudian ada inteks siswa, kemudian tadi ada kekuatan yang Pak Gun miliki, kesempatan untuk mencapai keberhasilan kita dari start awal sekitar 3 atau 4 itu akan mencapai tingkat berapa? Mungkin ya kalau misalnya saya asumsikan pembelajaran saya itu lancar ya, jelas anak pasti nanti akan tahu komputer, minimal tahu cara menyalakan lah, karena ya memang kelihatannya sih lucu ya, tapi di tahun-tahun kemarin itu ketika saya praktek lab di pertama kali itu ternyata juga ada siswa yang tidak tahu cara menyalakan komputer. Mungkin itu terlihat lucu, tapi ya itu memang realnya itu keadaannya seperti itu. Jadi nanti mungkin target saya ya anak itu tahu komponen utama itu tadi ya, ada input, output, sama proses. Input itu kayak apa, misalnya di keyboard, mouse fungsinya itu untuk apa, layar untuk apa, kemudian output ada speaker, kemudian ada layar sendiri, ada printer, fungsi-fungsinya itu apa ya. Jadi nanti siswa itu targetnya saya bisa tahu input output atau mungkin perangkat-perangkat dasar itu. Jadi ya minimal ya 7 sampai 8 lah seperti itu. Saya rasa itu adalah skala keberhasilan yang sangat luar biasa dari skala 3 atau 4
kita berusaha mencapai skala 7 atau 8. Ya. Semoga dilancarkan ya Pak. Amin. Kemudian untuk hambatan, pasti ada hambatan atau kendala dalam melaksanakan sesuatu. Hambatan sendiri menurut Pak Gun untuk mencapai keberhasilan tadi seperti apa? Oke, untuk hambatan, tentunya hambatan ya kalau saya tadi ingin demo, karena ini kurmer, saya membawakan informatika ini baru di tahun kedua ini, karena kita kurikulum merdeka ini baru di tahun kedua. Jadi ini tahun kemarin itu saya tidak mendemokan komputer itu apa, jadi saya hanya sebatas presentasi menunjukkan gambar, dan itu dengan output hasilnya itu kurang memuaskan, jadi anak hanya bisa gerambiang bahasanya. Dan untuk yang tahun ini saya coba untuk mendemokan, anak saya kenalkan ini komponen ini, biar nanti outputnya itu lebih maksimal. Nah, untuk kendala sendiri kalau terkait dengan demo, tentu ya dengan sarana ini saya pun sudah menghitung komputer lab itu, rencananya saya mau mengambil komputer yang tidak terpakai, itu yang kemarin saya hitung itu kemungkinan ada 5, dan kemungkinan nanti yang bisa untuk praktek kan pasti untuk 1, karena 4 itu kan untuk cadangan. Jadi kekurangannya itu ada di sana, alat peraganya istilahnya, itu alat peraganya itu saya masih kurang. Jadi nanti mungkin kalau untuk penilaian ya mungkin saya bagi kelompok ya, nanti alat peraganya itu ya lebih minim lah. Beda nanti kalau misalnya alat peraganya itu ada banyak, mungkin anak bisa 1 anak 1 komputer, atau mungkin 2 anak 1 komputer seperti. Jadi kekurangannya ya di alat peraga. Baik, jadi ada kekurangan atau hambatan tadi ya Pak? Tadi ada hambatan, kekurangan dalam hal sarana prasarana ya, dalam hal penyediaan alat. Nah, untuk solusinya bagaimana? Untuk solusinya ya mungkin untuk saat ini karena kita terbatas dengan alat peraga, ya mungkin kita untuk penilaian atau mungkin untuk peraga ya mungkin kita bagi dengan kelompok yang lebih besar. Jadi misalnya kita punya siswa 36, alat peraganya hanya ada 4, ya berarti nanti kita bagi menjadi 3 kelompok besar, karena 1 kan hanya untuk gurunya untuk demo, nanti 3 itu untuk praktikum siswa. Jadi mungkin nanti kalau misalnya insya Allah nanti tambah rezeki, tambah siswa, karena kita juga sekolah swasta kan ya, SPP lancar alhamdulillah, ya nanti mungkin bisa tambah beli alat khusus, memang alat khusus untuk pembelajaran. Jadi tidak ngambil yang ada di lab, tapi kita sudah punya alat yang memang digunakan untuk pembelajaran. Sama halnya dengan nanti pada saat tujuan pembelajaran yang cara kerja internet itu kan saya juga mau membutuhkan ada yang namanya switch, router, kemudian kabel UTP, FTP, STP, kemudian kabel fiber optik ya. Untuk saat ini kan memang itu terbatas, kita tidak punya. Saya nanti ya rencananya mau istilahnya minta stok cadangan di gudang, seperti itu. Nanti ya kedepannya harapannya saya memang sudah disupport oleh sekolah untuk alat peraganya itu disediakan secara khusus. Baik, jadi salah satu solusinya harapan ke depan sekolah mampu menyediakan atau mensupport dari peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan praktek tersebut ya Pak. Kemudian mengenai rencana aksi Pak Gun sendiri, rencana untuk mencapai tujuan tadi sudah ada, dari kegiatan demo secara langsung menggunakan alat yang real begitu, komputer atau PC yang asli. Kemudian mengenai strategi atau model pembelajaran tadi dengan kelompok begitu Pak? Ya, betul. Karena keterbatasan itu ya peraga ya, nanti mungkin kita bagi menjadi kelompok besar untuk nilainya seperti itu. Baik. Mengenai strategi pembelajaran tadi menggunakan sistem kelompok begitu ya, dan untuk membedakan kelompok tadi dibagi berdasarkan apa? Oke. Kalau strategi pembagian kelompok ya mungkin karena di kelas itu kan kapasitas menangkap informasi anak, nah itu kan berbeda-beda. Nah untuk pembagian kelompok sendiri memang saya sering itu menggunakan aplikasi itu loh, random name picker. Jadi memang saya asumsikan posisi anak itu benar-benar 0 semua. Jadi saya asumsikan anak memang tidak tahu komputer sama sekali. Jadi nanti misalnya ternyata ada anak yang sudah paham dengan komputer, nanti gabung jadi satu anak yang belum paham dengan komputer, ya itu menurut saya tidak masalah, karena nanti mungkin di kegiatan pembelajarannya, di praktikumnya nanti anak tersebut akan ikut membantu belajar dengan anak yang tidak atau kurang mampu di bidang komputer, atau mungkin belum familiar di perangkat komputer itu sendiri. Sama halnya dengan nanti kalau ternyata di
satu kelompok itu ternyata ada anak memang semuanya belum paham atau belum familiar dengan perangkat komputer sendiri ya. Nanti kan mungkin bisa disolusikan ya dengan cara belajar bersama. Mungkin nanti goalsnya kan itu kelompok, nanti mungkin si A ini ngapalkan RAM, lompat letaknya di sini. Kemudian si B itu menghafalkan mungkin harddisk, harddisk itu colokannya di sini. Jadi nanti bisa langsung saling berkolaborasi. Baik, luar biasa. Jadi nanti pengelompokan itu akan dibagi menggunakan aplikasi random name. Ya, random name. Kemudian untuk kegiatannya, ternyata Pak Gun juga sudah melaksanakan kegiatan diferensiasi secara terintegrasi ya Pak. Ya. Nah, untuk kegiatan diferensiasi tadi saya bisa menyimpulkan bahwa kegiatan ini dibedakan berdasarkan kemampuan siswa, betul ya, begitu. Jadi pelaksanaan kegiatan diferensiasinya berdasarkan kemampuan siswa, begitu Pak Gun. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah komitmen Pak Gun sendiri terhadap rencana tadi yang sudah disampaikan seperti apa? Ya, untuk bicara tentang komitmen ya tentunya saya sendiri berkomitmen untuk memberikan semua effort yang saya punya, ilmu pengetahuan yang sudah saya punya, pengalaman saya mengajarnya, biar nanti hasilnya itu maksimal. Apalagi untuk yang berkaca dari tahun yang lalu itu materi yang akan saya bawakan ini nanti itu kan saya tidak menyertakan dengan demo, kemudian tidak praktikum, apalagi sampai nantinya rencana membongkar komputer juga. Jadi nanti saya pengen hasilnya itu lebih maksimal dari tahun sebelumnya. Jadi komitmennya ya saya harus mengeluarkan full energi untuk mencapai hasil yang maksimal. Sangat luar biasa ya Pak. Bahkan dari komitmen tersebut sudah dimulai dari menganalisa dari hasil kegiatan yang tahun sebelumnya telah dilakukan seperti itu. Jadi dengan usaha yang maksimal, full power ya Pak, itu diharapkan hasilnya juga lebih maksimal dari tahun sebelumnya. Kemudian tadi ada komitmen. Lalu siapa menurut Pak Gun dan apa yang dapat membantu Pak Gun dalam menjaga komitmen tersebut? Untuk cara tentang menjaga komitmen ya tentunya pasti ya yang jelas diri sendiri, dari tenaga belajar sama dengan siswa itu sendiri. Jadi ibaratnya hal sederhananya adalah contohnya kita sudah memberikan pelajaran A, ketika tidak diterapkan di dunia sehari-hari otomatis kan ya luntur kan dengan sendirinya. Itu nanti ya komitmennya mungkin kalau untuk anak akuntansi ya nanti mungkin bisa ditempatkan di tempat PKL yang sesuai lah, kayak misalnya kita ambil contoh di Disdukcapil, mungkin kan di sana akan dihadapkan dengan pelayanan publik atau mungkin dengan pengarsipan yang menggunakan komputer, atau mungkin di kantor kecamatan mungkin karena kemarin saya sudah lihat di Pasekan itu juga anak diajarkan untuk mencetak surat pengantar, kemudian mencetak surat ya administrasi surat menyurat lah seperti itu. Dan untuk di sana ini tantangannya ada di jurusan di sana ya, karena jurusan di sana itu cenderung hanya jahit menjahit. Jadi ya harapannya ya nanti bisa tetap diingat lah pembelajarannya seperti itu ya. Untuk komitmen ya mungkin nanti bisa diimplementasikan mungkin habis lulus karena banyak dijumpai sudah ada beberapa jurusan dari di sana itu ya ajarnya malah di bagian perkomputeran administrasi seperti itu. Baik, sangat luar biasa. Bahkan karena ini adalah ilmu yang diterapkan di dunia nyata, di dunia usaha ataupun dunia industri, Pak Gun sendiri sebagai guru informatika sudah memberikan bekal supaya nanti anak bisa mempraktekkan secara langsung di dunia industri pada saat nanti kegiatan praktek kerja lapangan gitu ya Pak. Kemudian ini sudah hampir di akhir sesi ini Pak. Untuk tindak lanjut dari sesi coaching ini, kita akan melaksanakan kegiatan observasi atau supervisi di kelas Pak Gun ya. Menurut Pak Gun, sebaiknya saya melakukan supervisi di kapan dan di mana ini, di kelas berapa? Oke, untuk supervisi ya seperti yang saya sampaikan tadi, ini kebetulan besok hari Jumat saya ada kelas di kelas 10 AKL 3, nanti mungkin Bu Eka bisa masuk, bisa mensupervisi cara mengajar saya ya. Jadi mungkin kalau ada kekurangan ya nanti bisa disampaikan, karena sebetulnya supervisi itu ya penting ya, cuman pada faktanya banyak guru yang tidak mau disupervisi, entah karena merasa kurang percaya diri atau mungkin karena takut atau apa sebagainya.
toh juga kita juga punya yang namanya kan PKG kan, penilaian kinerja guru kan, itu kan juga disupervisi bahkan malah langsung oleh bapak kepala sekolah. Jadi menurut saya ya supervisi ya penting lah, biar kita juga kalau kita ada kekurangan kan bisa diberi masukan sudut pandang orang lain. Baik, sangat luar biasa ya Pak. Dari pembicaraan kita tadi banyak yang saya sendiri dapatkan. Informasi dari Pak Gun pasti sangat berguna untuk saya, dan semoga dengan kegiatan pra-observasi ini akan membantu Pak Gun nanti dalam kegiatan supervisi. Ini untuk pertanyaan terakhir ini Pak. Apa yang Pak Gun dapatkan dari percakapan kita kali ini? Untuk hal yang didapatkan ya, ini berarti kan semacam saya dievaluasi ya, mungkin saya bisa lebih mempersiapkan diri atau mungkin mempersiapkan materi biar nantinya itu hasilnya juga lebih maksimal, karena ini kan terkait kayak semacam ibaratnya kita mensupervisi saya kan, ini persiapan mengajarnya seperti apa. Jadi ya yang hal yang saya dapatkan, saya harus lebih mempersiapkan materi, RPP-nya, atau mungkin media pembelajarannya, biar nanti pada saat pelaksanaan supervisi itu TP yang sudah saya rencanakan itu benar-benar full sesuai dengan tujuan akhir. Sangat luar biasa. Ini sudah di penghujung acara. Kita akan melaksanakan kegiatan supervisi besok ya, kebetulan besok ada jadwal. Besok hari Jumat jam keberapa Pak? Yang kedua, yang pertama itu kan kita berdoa dulu ya. Nah, besok itu mujahadah atau mungkin Jumat bersih atau senam, kita jam 2. Baik, hari Jumat jam kedua saya akan membersamai Pak Gun dalam kegiatan pembelajaran. Mohon izin waktu dan tempat ya Pak. Kemudian semoga kegiatan observasi besok berjalan lancar. Dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan Pak Gun kali ini untuk pelaksanaan wawancara. Dan nanti masih akan ada setelah supervisi kegiatan pasca observasi ya. Dan kegiatan tersebut nanti akan dilaksanakan pada saat pendampingan individu saya, ditemani oleh pendamping individu pendidikan guru penggerak. Mohon izinnya Pak untuk kesediaannya. Ya. Sekian untuk kegiatan hari ini. Terima kasih saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya, pembelajaran saya dalam pendidikan guru penggerak, dan juga untuk Pak Gun sendiri. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita berabsen. Saya cek dulu ya absennya ya. Afnan, setelahnya Afnan aja ya. Rika, itu ya. Terus kemudian Rika sama Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kontrak belajar nomor 7 apa? Yo, boleh sih. Iya. Lah. Ya, Pak. Yo, dan yuk, oke deh. Jaya. Yuk. Sudah.
Udah semua ya? Oke, materi kemarin kita terakhir teknologi komputer jaringan komputer untuk merefresh. Tak panggil dulu. Asril, mana Asril? Komponen utama komputer ada 3 apa ya Asril? Input, proses, sama output. Oke, berikutnya Cacang. Ini Cacang. Nah, komponen input apa beda? Input. Kemarin nggak masuk. Kemarin di kontrak belajar kan ada ketentuan itu. Kalau tidak masuk, berarti harus Ini nanti minum, ada untungnya ya ternyata ya. Dina, mana Dina? Din, komponen input apa ini? Ya, terus Igor, mouse. Apa lagi? Mikrofon, oke. Kemudian gesang sebagai skor. Komponen proses apa gesang? Chat, terus RAM, terus ROM, prosesor. Kemudian ada memori, ada hard disk, sound card, VGA card, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu komponen output ada. Apa ada? Printer, terus LCD, speaker, layar, monitor, dan sebagainya. Itu salah satu contoh komponen output. Oke, sesuai janji saya kemarin, yang minggu kemarin, hari ini kita akan belajar bongkar pasang komputer. Ini saya sedang bawa komputer random, ambil dari lab 1. Ini entah nanti bisa apa enggak, kita tahu, kita coba ini. Kemudian ada perwakilan yang mencoba dulu sebelum kita bongkar, kita cek dulu, kita nyalakan dulu komputernya. Ini yang masuk. Nah, gantian. Siapa tadi? Yang belum. Pernah masuk siapa? Nah, beda ini tanggal berapa ini? Absen 29. Nurul Farah Agustina. Nah, ini bulan apa ini? September, berarti absen 9. Bunga. Mana bunga? Ya, ini bunga. Pas. Ya, sekarang di rakit dulu, kita nyalakan dulu. Oke, yang pertama berarti kabel power. Kabel power itu berarti untuk memasukkan arus listrik. Colokannya itu nggak mungkin kembali karena sama ini loh. Oke, power. Wah, 100. Oke, terus kabel power lagi ada ini untuk monitor. Monitor tadi output, input atau proses? Monitor. Input. Wah, ayo. Ya. Layarnya LCD tadi apa? Input, output atau proses? Output. Untuk menampilkan apa? Menampilkan gambar, menampilkan tampilan. Ini namanya kabel VGA. Soalnya di belakang, warnanya biru. Pasti sesuai. Ya, kamu saja. Itu kan? Beda loh. Kamu lihat dulu, ini kan deh. Nah, sini tuh. Warnanya kan birunya. Oh, gitu. Ini mas komponen apa? Itu proses. Oke, ini namanya slot USB. Tinggal colok aja yang slot USB. No, yang besarnya sama dong. Slot USB kan ini adalah USB. Ya, bebas. Oke.
Dan ini bot. Ini namanya kolman PS2. Terus langkah terakhir apa? Tekan tombol. Tekan tombolnya. Panas kornel start dengan oh ini nah kan aku ada dong tadi proses merakit kom ini makanya Windows sampai di Windows Oke, terima kasih juga sama siapa tadi namanya? Farah. Tepuk tangan untuk juga Farah. Nah, habis ini kita belajar untuk bongkar. Kita pelajari satu-satu komponennya itu apa aja ya tadi. Itu ya. Oke, ini tadi sudah dirakit oleh teman kalian, sudah dinyalakan. Sekarang kita mulai proses bongkarnya. Ini tahun berapa ini? Tahun 2023. Berarti absen 20 sama 23. Saya 20. Ilham. 23. Ardan Izulfa. Yuk. Dan kalian punya pengalaman bongkar komputer. Meskipun bukan anak ya. Yang pertama mau lepas itu yang paling mudah. Ini yang ini dulu. Ini namanya RAM. Dicopot caranya. Ini kan ada dua loh. Kita coba. RAM. Yang ini aja sama RAM. Ini namanya RAM. Random access memori. Ada yang 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB dan seterusnya. Yang namanya 3. Kliknya belum itu. Jangan RAM komponen apa RAM? Proses. Kemudian berikutnya ya. Ini dipencet semudah itu loh. Ulangi. Coba dipencet. Nah, nya. Out. Pen. Ambil. Ini, pen. Ini namanya apa ini namanya? Habis. Habis itu tuh apa? Ya. Ini namanya DVD. DVD itu ada dua, DVD RW sama DVD R. Kalau RW itu read write, kalau R itu hanya read
Berarti ini komponen apa ini? Kalau ini CD-ROM, ngerik, hanya ngerik, berarti komponen apa? Hanya baca. Info. Kalau ininya RW, read write, berarti output sama dan besar. Ini Pak. Yes. Nah, kemudian ini komponen yang paling besar. Ini namanya power supply. Fungsinya power supply itu untuk masuknya arus listrik. Jadi kalau ini rusak ya komputer tidak bisa. Kemudian di sini tinggal ada satu komponen. Di baliknya kipas ini namanya apa ini? Prosesor. Prosesor itu fungsinya otaknya komputernya dari balik. Kemudian papannya ini yang tempat nempel komponen komputer itu namanya mager. Jadi posisinya komputer setelah dibongkar itu ya seperti ini. Jadi kalian kalau mau beli komputer pakai sendiri itu bisa. Motherboardnya beli sendiri, prosesornya beli sendiri, disknya beli sendiri, RAM-nya beli sendiri itu bisa. Jadi bisa. Terima kasih Ilham. Dan juga harga. Oke, silakan untuk tepuk tangan tuh yuk. Nah itu tadi kalian sudah belajar mengenai komponen utama komputer. Ada keyboard, proses. Komputer dalamnya seperti apa kalian sudah bisa tahu, ada bayangannya kenapa ini bisa bekerja seperti ini. Tadi ada beberapa komponen input, output sama proses. Komponen proses yang tadi kalian lihat apa aja? Prosesor. Yang kotak buat nyimpen tadi apa? Kemudian yang lempengan panjang RAM. Kemudian apa lagi? Motherboard yang gede sendiri sama apa lagi? Yang ini yang listrik power. Kemudian kita nanti akan belajar tentang komponen jaringan komputer. Di situ nanti ada kabelnya itu ada banyak, ada kabel UTP, kabel STP. Di sini saya sudah membawa kabel. Nanti kita lanjut. Kemudian ada kabel UTP STP, kemudian ada kabel fiber optik, kemudian ada kabel koaksial, kemudian jaringan kabel koaksial, fiber optik, UTP, STP. Kemudian nanti kita akan belajar tentang komponen jaringan komputer. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Kontrak belajar nomor 7. Yuk, nah. Video lagi. Itu yang punya dikeluarkan jaga buku siapa? Jaga buku. Oh, hilang. Ditulis.
komponen jaringan komputer. Jadi kita sudah belajar komponen komputer. Sekarang kita belajar tentang komponen jaringan komputer. Yang pertama ada server. Yang pertama server. Server. Ya. Siti, Zaidatu, M, D. Server, pernah dengar kata server nggak? Pernah dengar? Dimanapun itu. Nah, di mana? Salah satunya di banyak tempat, jadi saya bukan bahasa. Game. Oke. Rian, pernah dengar kata server? Di mana? Game. Meka. Iya. Muhammad Muda. Nah, tadi kita masuk ya Rawo. Server pernah dengar kata server di mana? Selain di game, di website. Server itu apa sih server? Kemudiannya server. Berarti server itu bentuknya apa? Bentuknya apa? Komputer. Oke, pengertian server. Komputer berspesifikasi tinggi. Komputer berspesifikasi tinggi. Komputer berspesifikasi tinggi. Komputer berspesifikasi tinggi yang melayani klien dalam sebuah jaringan. Jadi kamu pakai nyimpen hati. Iya betul. Dalam sebuah jaringan. Jadi server itu komputer speknya tinggi. Untuk melayani klien. Kliennya itu ya bisa berupa handphone, smartphone, atau mungkin komputer itu sendiri, atau itu tadi website. Kalau komputernya yang buat database website, biasanya satu ruangan ini. Kotak biasa. Kemudian ini ada komputer. Kalau yang ada di game, bisa komputer servernya mati, kira-kira gamenya bisa jalan nggak? Kenapa tidak bisa jalan? Ya betul ya. Logika aja ya, komputer servernya aja mati, gamenya mau connect kemana? Itu tadi adalah server. Kemudian yang nomor 2 ada NIC. NIC tulisannya NIC. NIC bahasanya NIC. Ini tidak ya. NC, N-nya network, I-nya interface, C-nya apa? Network interface card. NIC. Network interface card. Panjangnya NIC. Kok nggak tahu nanti. Network interface card. Pengertiannya NIC. Komponen perangkat komputer. Komponen perangkat komputer yang berfungsi. Komponen perangkat komputer yang berfungsi untuk menghubungkan ke dalam jaringan. Tidak.
komputer untuk yang fungsinya itu untuk menghubungkan ke jaringan. Jadi tadi ketika saya tanya, ini sudah bisa connect internet apa belum? Jawabannya belum. Untuk bisa terhubung, nah ini namanya NIC. Nih, kotak ini NIC. Colokannya itu makanya di kabel LAN, kabel UTP atau STP. Ini tinggal dimasukkan ke flash. Yang ini nanti dicolokkan ke hub. Hub itu nanti ada hub. Contohnya yang ada di balik tembok ini, yang warnanya putih, lampunya biru. Nah, itu nanti dia akan connect ke satu jaringan. Bisa akses internet kalau jaringan itu ada koneksi inter, itu adalah NIC. Bentuknya untuk hubungan. Terus yang kedua ada WiFi Pak. Ini bacanya apa? Ini bacanya WiFi. Singkatan dari apa? Kayaknya saya pernah kasih bahan ya. Singkatan dari apa ini? Yang tahu nggak usah ikut ulangan atau 100. 10 detik. Oh, kompol ya. Iya. Tidak. 4. 6. 8. 9. Nggak tahu Pak. Wireless. Wireless. Membacanya Wi-Fi bukan Wi-Fi loh, bukan ya? Wi-Fi. Wi-Fi Kak. Aku Wi-Fi. Wi-Fi Kak. Wi-Fi Kak. Pengertiannya Wi-Fi Kak. Pengertiannya Wi-Fi Kak itu tadi perangkat yang berfungsi ya perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan ke dalam jaringan menggunakan media. Kalau WiFi ini medianya apa? Perantaranya apa? WiFi. Ini sama ini ada kabelnya nggak? Nah, pakainya apa? Sinyal apa? Radio. Menggunakan media radio. Sinyal itu radio medianya. Terus tuh yang NIC tadi ditambahkan menggunakan media kabel. NIC itu kabel, Wi-Fi card itu radio. Wi-Fi card ini sering dijumpai pada perangkat laptop karena laptop kan ada Wi-Fi-nya. Perangkat media radio. Oh kabel, NIC kabel. Wi-Fi card menggunakan radio. Biasanya dijumpai di laptop mayoritas orangnya. Kemudian nomor 4 itu ada hub. Biasanya hub B. Apa Pak? Hub B. Apa pengertiannya hub? Perangkat yang berfungsi itu sendiri. Perangkat yang berfungsi sebagai pusat sambungan. Perangkat yang berfungsi sebagai pusat sambungan. Dari berbagai komputer dalam satu jaringan
tanpa melakukan pengalihan data. Tanpa melakukan pengalihan data. Jadi dia hanya sebagai pusat. Jadi kalau di lab komputer itu kan komputernya ada banyak, sedangkan sumber internetnya itu hanya ada satu lah. Bagaimana cara menyalurkan antar komputer? Taruhlah di komputer lab kita itu ada 75 komputer, cara menggabungkannya itu pakai apa? Pakai yang namanya hub. Ada hub, ada hub. Jadi colokannya hub itu ada 5, 8, 16, 32, sama 60. Jadi ini misalnya di komputer ini 1, ini 15, dan soalnya bisa pakai yang 5, 8, 16, 32 atau 64. Nah, nanti dari hub ini nyambung ke sumber. Caranya apa? Pakainya switch. Ya, switch. Kemudian yang nomor 5, yang nomor 5 itu ada switch. SWITCH, switch. Ini fungsinya sama seperti hub. Cuma dia ada prosesornya, ada komputernya. Switch, SWITCH, switch. Hub ini kalau kalian mau lihat hub, contohnya ada yang di sini. Ini kita masang hub, slotnya yang 8. Kalau hubnya mati, makanya kemarin sebelum ini apa? Colokannya pisah sama lampu ya kemarin ya. Dan ketika ini dicabut, hubnya mati, otomatis internetnya satu sekolahan ikut karena hubnya mati. Berikutnya, ya di kompos dulu. Switch, pengertiannya switch sama kayak hub, perangkat yang berfungsi sebagai pusat sambungan dari berbagai komputer dalam satu jaringan. Cuman bedanya bisa melakukan pengalihan data. Bisa melakukan pengalihan data. Kan masih ada market. Masih ada tuh? Ada. Dulu mah itu banget. Nah, warnet itu biasanya pakai untuk mengatur jaringannya, untuk mengatur kecepatannya. Masing-masing komputer itu pakainya switch. Jadi bisa diatur downloadnya maksimal 5 mega, 10 mega, 20 mega dan sebagainya. Yang ikut internet rumahan itu kan juga sama, tapi kecepatannya berapa? 72 apa? Mega? Mbps 7,2 atau 72? 72 mega. Kok nambah enggak 100 kali ya? 7,2 ya? Ya, medium 100. Nah itu biasanya yang ikut internet rumahan, yang di desanya punya home itu juga diatur kecepatannya biar sama rata, biar stabil. Sekolahan sini itu juga sama. Namanya. Yo. Terus berikutnya ada media kabel. Media kabel. Media kabel sebenarnya ada 4. Strip yang nomor 1, strip hitam atau apalah, kabel STP. Dan tadi sudah saya singgung STP, S-nya tadi adalah shield, kemudian twist, P-nya itu pair, shield, twist, pair, shield, twist, pair. Nah, contohnya ya, ini. Shield, twist, pair. Pengertiannya, kabel berpilin, PILIN, berpilin-pilin itu di, ya itu pilin, apa namanya, pilin. Kabel berpilin 4 pasang. Kabel berpilin 4 pasang. Buka kurung. Putih oranye. Putih oranye
putih, hijau, biru, putih, oranye, putih, hijau, biru, putih, hijau, biru, putih, biru, hijau, putih, biru, hijau. Kemudian yang terakhir putih, coklat, coklat, putih, coklat, coklat. Untuk yang memiliki lapisan pelindung, tabel STP. Kemudian yang nomor 2, ini sekalian aja, tabel UTP. Ansip with P. Dilapisi. Pensil kan perisai ya. Ya benar. Silk with spear, silk with spear, silk with spear. UTP, UTP bacanya, tapi nama Indonesia ya UTP. Saatnya jam 4. Habis ini saya apa? Hadir. Tabel berkilim 4 pasang. Di stretcher gitu aja loh. Bedanya cuman kalau yang UTP itu tanpa pelindung. Ini namanya kabel UTP. Kenapa kok ini kabel UTP? Karena ini tidak ada pelindungnya. Ini kabel LAN. Kalau kabel STP dalamnya itu ada kayak plastiknya. Ini biasanya buat nyambung internet antar jaringan. Kemudian di dalamnya ini warnanya beda-beda yang sudah kalian tulis. Itu kabel, istilahnya itu kabel strike. Ada 2 metode, kabel strike sama kabel cross. Yang ini kabel strike. Putih, oranye. Jadi ini tuh ada aturannya ya, nyambungnya. Benar, emang itu, emang kembali itu. Putih, oranye, putih, hijau, biru. Ya, putih, hijau, biru, putih, biru, hijau, putih, coklat. Itu memang aturannya seperti itu. Jadi enggak mau sambung-sambung, mau apa namanya? Foto. Nah terus ini nyambungnya itu pakai konektor. Dulu kita juga belajar konektor yang namanya konektor RJ45. Jadi kabelnya kalau sudah kalian susun sesuai dengan aturan yang tadi, ini tinggal dimasukkan ke konektor RJ45. Nah, nanti kalau sudah masuk, kita jepit pakai namanya tang crimping. Ini namanya tang crimping. Teknisi bingung, teknisi internet itu senjatanya ini. Nah, ininya ini langsung guys, dia nggak bisa. Ini tinggal jepit. Nanti jadinya seperti yang gue contohnya mana ya? Oh ya ini, nah ini dia seperti ini. Ini nanti kalau sudah jadi tinggal disolok atau pakai SP atau super internet tidak. Itu masih ada kabel fiber optik, kemudian ada router, kemudian ada lagi ya, sama topologi jaringan. Itu ya. Oke, saya mau manggil salah satu deh. Oh ini bulan apa ini, Seth? September. Absen 9 siapa? Bunga apa yang kamu pelajari hari ini, Bunga? Oh. Merakit komputer, apa lagi? Membongkar, ya merakit membongkar, apa lagi? Kamu belajar apa lagi hari ini? Apa aja sih komponennya? Ada pertanyaan? Ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya
depan, jangan lupa nanti pramuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Eka Sayeti Puspitasari. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Semarang. Saya mengajar di SMK Islam Sudirman 1 Ambarawa. Saat ini saya ditemani oleh beliau Bapak Gunadi Wahyu Nugraha Eskom selaku guru SMK Islam Sudirman 1 Ambarawa mata pelajaran informatika. Beliau merupakan supervisi yang telah saya lakukan observasi terhadap kegiatan belajar mengajar beliau sebelumnya. Kemudian Pak Gun, beliau Ibu Endang Sobarian SPD. Beliau merupakan pengajar praktik pada kegiatan pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti kali ini. Ini merupakan rangkaian kegiatan dari kegiatan sebelumnya, yaitu pra-observasi dan juga observasi yang telah kita laksanakan ya Pak Gun. Ini merupakan tahap terakhir, yaitu kegiatan pasca observasi. Seperti yang kemarin saya sampaikan, kegiatan ini akan ditemani oleh beliau dan nanti masih akan ada beberapa pertanyaan terkait observasi yang telah saya laksanakan pada kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan kemarin. Itu ya Pak Gun. Nah, kemudian kita akan lanjutkan dengan pengarahan dari beliau Ibu Endang Sobarian. Kami persilakan. Terima kasih Bu Endang. Kita sudah melakukan kegiatan observasi, kemudian observasi terhadap pelajaran Pak Gun. Berikutnya nanti silakan untuk kegiatan pasca observasi, mereka untuk melakukan coaching dengan alat tirta ya Bu ya, nanti untuk dilakukan poin-poin yang perlu jenayah gali sebagai bahan ini. Dan jangan lupa untuk informasi tujuannya juga nanti kami melalui ya. Jadi silakan seperti ini mereka untuk melakukan silakan. Terima kasih Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak Gun? Alhamdulillah baik-baik. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk saat ini kita akan melaksanakan tahapan lanjutan, yaitu pasca observasi. Seperti biasa saya menyampaikan bahwa nanti Pak Gun silahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dengan leluasa. Namun jika saya sedikit menulis, Pak Gun feel free saja ya Pak. Saya akan tetap hadir penuh di sini bersama Pak Gun. Yang pertama adalah saya ingin mengulangi lagi untuk kegiatan belajar mengajar yang telah saya observasi kemarin. Tujuan mengajarnya sendiri mohon disampaikan Pak Gun. Oke, untuk proses pembelajaran yang sudah kemarin kita lakukan, kemarin kan kita Bu Eka mensupervisi saya ketika saya membawakan materi tentang teknologi jaringan komputer. Beberapa TP atau tujuan pembelajaran yang saya ambil itu kurang lebih nanti ada 4. Yang pertama itu adalah identifikasi dan analisis perangkat keras pada jaringan komputer, kemudian menjelaskan cara kerja internet dan jaringan lokal, kemudian merancang dan melakukan konfigurasi perangkat jaringan serta nanti menguji hasilnya. Dan yang terakhir nanti memperagakan koneksi perangkat jaringan lokal dan internet. Baik, untuk kegiatan yang telah kita laksanakan kemarin, tujuan pembelajaran mengidentifikasi dan menganalisis perangkat keras komputer, dan itu sudah terlaksana dengan sangat baik, sangat luar biasa. Lalu bagaimana perasaan Bapak sendiri terkait jalannya observasi yang sudah terlaksana kemarin? Terkait perasaan tadi kan subjektif. Iya. Kalau saya ya perasaan pokoknya yang sangat naluriah ya, pasti deg-degan ya kita ketika kan pasti atmosfernya beda ya ketika kita menjelaskan ke siswa
sendirian dibandingkan dengan menjelaskan siswa ada seseorang atau mungkin 2 orang yang mengamati cara mengajar kita, itu kan tentunya ada sedikit rasa jangan-jangan nanti saya salah ngomong atau mungkin menimbulkan banyak persepsi. Ya mungkin perasaan utama ya jelas itu ada rasa sedikit deg-degan loh, takut mungkin salah miskonsepsi atau apa seperti itu. Iya, jadi perasaan yang dialami, nah itu tetap ada rasa panik, deg-degan gitu ya Pak Gun. Nah, untuk selanjutnya bisa diceritakan kembali untuk area pengembangan yang dilakukan. Ya, jadi kemarin kan ini kan berkaca dari tahun ajaran sebelumnya ya. Jadi kalau tahun ajaran sebelumnya itu saya hanya menggunakan PowerPoint, media PowerPoint. Jadi anak itu hanya saya gambarkan apa sih komputer itu, terus kemudian saya gambarkan ini CPU, ini laptop, kemudian komponennya ini RAM, ini hard disk, ini flash disk. Tanpa anak itu memegang benda aslinya. Pada kesempatan tahun ajaran ini mungkin ada beberapa evaluasi, mungkin saya hadirkan perangkat kerasnya secara langsung dan anak itu biar nanti bisa tahu, bisa ada experience-nya ketika dia memegang, oh ternyata hard disk itu seperti ini, oh ternyata RAM itu seperti ini, oh ternyata prosesor itu seperti ini. Karena ya jurusan kita pun akuntansi dan busana itu kan istilahnya ya jauh lah dari kata komputer, beda dengan jurusan RTL mungkin itu kan pasti kalau komputer itu kan makan sehari-hari. Jadi untuk tahun ajaran yang sekarang ini saya mencoba untuk demo, jadi saya hadirkan perangkatnya biar anak itu tahu, karena ya berdasarkan pengalaman yang tahun kemarin itu tidak semua anak itu ternyata tahu komputer, atau bahkan hal yang terkesannya remeh-temeh ya, seperti misalnya ketika saya praktek Office, siapa yang belum bisa menyalakan komputer itu ternyata ada, itu kan mungkin semacam hal lucu tapi itu ternyata dijumpai juga di sekolah ini. Jadi sebelum nanti melanjutkan ke bab yang lebih dalam tentang mungkin penggunaan komputer, itu saya hadirkan dulu perangkatnya, saya jelaskan komponennya, komponen utamanya ada input, output, proses, biar anak lebih familiar terlebih dahulu. Baik, sangat luar biasa ya Pak Gun. Jadi Pak Gun menekankan pada kegiatan proses, yaitu dengan demonstrasi praktik secara langsung dengan media yang nyata atau berupa perangkat kelas komputer tersebut sendiri. Kemudian hal tersebut dilakukan karena berkaca dari pengalaman tahun ajaran yang lalu. Ya, baik. Kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang dilakukan Pak Gun dalam pembelajaran ini mohon diceritakan kembali Pak Gun. Oke, untuk langkah-langkah ya terutama kita untuk mengidentifikasi ya, ibaratnya daya dukung siswa itu saya melakukan tanya jawab dulu yang belum pernah kenal komputer itu siapa, yang belum pernah memegang atau mengoperasikan komputer itu siapa, baru nanti saya dapatkan hasil ternyata memang ya mayoritas mereka itu jarang untuk mengoperasikan komputer. Dan kemudian saya menyusun RPP itu saya sedikit modifikasi. Untuk pertama itu saya kenalkan dulu satu unit komputer, perangkat-perangkatnya, komponen-komponennya, mulai dari input, output, proses, kemudian saya demokan. Itu kemarin saya demokan itu mulai dari pembongkaran, kemudian saya jelaskan ini RAM, ini hard disk, ini prosesor, kemudian cara memasangnya, dan itu saya mengajak siswa untuk men-challenge siapa yang mau berani, istilahnya berani unjuk gigi ya, istilahnya berani untuk mempraktekkan ya, dengan saya pandu yang. Baik, saya ambil kesimpulannya Pak. Untuk langkah-langkah atau tahapan pembelajaran dari persiapan pembelajaran, Pak Gun itu sebetulnya sudah menerapkan yang namanya diagnostik test. Jadi tes awal sebelum kegiatan pembelajaran dengan menggunakan tanya jawab. Namun kemarin Pak Gun pada saat praobservasi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut akan dilaksanakan menggunakan aplikasi. Apakah itu telah dilaksana atau aplikasi? Ya, terkadang kan kita menyusun RPP itu misalnya kita punya set planning itu A, ternyata kita laksanakan itu ya entah kita berimprovisasi atau mungkin kita melenceng sedikit dengan konsep, sama halnya dengan RPP yang saya buat itu ada tugas kelompok, tapi ketika dilaksanakan ternyata kok tidak memungkinkan, akhirnya bentuknya hanya diskusi tanya jawab seperti itu. Jadi kalau maunya yang seperti di RPP ya ketika pembentukan kelompok itu ya mungkin saya biasanya sih pakai stiker yang ada di web itu yang randomnya juga, kemudian saya acak, saya gelarkan apa namanya segi biar istilahnya fair. Baik, jadi untuk diagnostik tes sendiri
telah terlaksana, hanya saja dalam bentuk yang berbeda. Kemudian dalam inti pembelajaran, Pak Kun menekankan pada pengkondisian kelas. Dalam pengkondisian kelas, Pak Kun mengkondisikan anak untuk mempraktekkan langsung dalam mengidentifikasi serta menganalisis dengan perakitan bongkar pasang komputer tadi ya Pak. Kemudian ada satu hal yang berhubungan dengan diagnostik tes ya Pak, nanti akan saya sampaikan di akhir ya Pak. Kemudian kemarin Pak Kun sudah menyampaikan mengenai pengelompokan, itu untuk saat ini dinamakan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Apakah Pak Kun sudah melaksanakan kegiatan tersebut? Kalau kemarin sebenarnya belum, cuman itu baru planning ya, karena untuk pembagian kelompok sendiri ya relatif saya menganggap semua itu masih nol, jadinya tidak oh ini saya amati, oh ini ternyata sudah pernah praktek komputer, oh ini belum. Jadi saya anggap itu nol semua, biar nanti ketika saya bagi secara random itu mungkin ada anak yang sudah berpengalaman, dia bisa ikut tutor sebaya lah istilahnya ya, tutor sebaya, atau mungkin kalau yang tidak sama-sama berangkat dari nol ya mungkin nanti bisa kolaborasi bersama untuk belajar bersama seperti itu. Baik, dengan pernyataan Pak Kun tadi ya, ada beberapa area pengembangan yang telah dilaksanakan. Yang pertama yaitu pengkondisian kelas tadi, Pak Kun benar-benar bisa melaksanakan demo praktik, menganalisis serta mengidentifikasi perangkat kelas komputer ya, itu terlaksana dengan baik. Menurut Pak Kun sendiri, kekurangan dari kegiatan belajar kemarin? Oke, kalau kekurangan ya jelas kemarin kan tidak seperti yang di planning di LPP ya, karena ya tidak hanya pembelajaran kemarin, saya pun juga sering mungkin di bab-bab sebelumnya itu ketika saya merancang seperti ini ternyata ada temuan-temuan yang lain, itu mungkin bisa saya jadikan evaluasi untuk pembelajaran yang sebenarnya tadi saya ceritakan. Yang dulu saya cuma presentasi ternyata outputnya tidak maksimal, ya tahun ini saya maksimalkan dengan menghadirkan itu seperti itu. Jadi ada kendala yang dihadapi berkaitan dengan kekurangannya? Ya, kalau terkait kendala mungkin ya alat praktik ya mungkin nanti bisa disediakan secara tersendiri, mungkin nanti kedepannya bisa disupport untuk alat praktik, karena kan nanti kalau bicara teknologi untuk jaringan kan tidak hanya komputer, mungkin ada jaringan switch, ada router, kemudian contoh-contoh kabel, ada kabel UTP, STP, beroptik, koaksial, ya macam-macam lah. Mungkin nanti alat praktiknya itu mungkin bisa disupport oleh sekolah. Baik, dari evaluasi adanya kekurangan, terus adanya kendala, menurut Pak Kun sendiri, mengapa hal tersebut bisa terjadi dalam pembelajaran Pak Kun? Mungkin karena kurang persiapan, karena alat bahannya itu kan istilahnya kalau saya bilang itu ya dadakan, tidak dipersiapkan. Baik, tadi Pak Kun sudah menyampaikan ada kendala yaitu berupa kurangnya persiapan dari perlengkapan dan juga adanya planning yang meleset dari kegiatan tersebut. Lalu untuk pembelajaran selanjutnya, menurut Pak Kun apa yang sudah direncanakan sebelumnya supaya terrealisasi dengan baik itu, apa yang harus dilaksanakan? Kalau apa yang harus dilaksanakan tentunya pasti review bahan ajar dulu sebelum kita sampaikan ke siswa seperti itu, dan nanti temuan-temuan itu nanti akan buat evaluasi untuk awal semester. Baik, kemudian mengenai ada yang disebut dengan kompetensi sosial emosional, dan Pak Kun sudah mencantumkan pada RPP yaitu mandiri, benar kritis, dan gotong royong. Dan hal tersebut menurut Pak Kun apakah sudah ada dalam kegiatan pembelajaran kemarin? Ada, cuman tidak apa ya, kalau dari skor 0 sampai 10 mungkin 7. Karena kemarin ya kayak sama halnya saya ketika tanya siapa yang berani maju, itu kan tidak, kalau tentunya skornya 10 kan berarti tunjuk tangan semua, itu kan hanya ada beberapa anak yang mungkin berani atau mungkin karena dia memang penasaran seperti itu. Kemarin sudah terlaksana dengan begitu baik. Untuk kesimpulan dari kegiatan hari ini yaitu Pak Kun sudah sangat luar biasa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Hanya saja ada beberapa kegiatan yang telah terplanning dalam RPP yang belum dapat dilaksanakan, dan tentu saja harapannya harus ada perbaikan. Harapannya Pak Kun seperti apa? Ya namanya dalam penyusunan RPP mungkin bisa lebih
dipersiapkan. Ini sudah berjalan 3 bab, mungkin kan sudah bisa meraba-raba, bisa meraba-raba kemampuan siswa. Nanti bab-bab yang akan diberikan ke siswa nanti bisa dipersiapkan terkait pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang liputan saran dari Bu Ika itu tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu memang tidak tetap saya laksanakan, tapi memang harus dilaksanakan ya untuk meningkatkan minat, meningkatkan semangat siswa. Jadi intinya Pak Gun akan mengadakan perbaikan yang lebih baik lagi. Tentunya kegiatan belajar mengajar tersebut untuk kegiatan belajar mengajar yang berpihak pada siswa, begitu ya Pak. Tadi Pak Gun akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga menerapkan kompetensi sosial emosional dengan lebih baik lagi, begitu ya Pak. Mudah-mudahan apa yang telah direncanakan oleh Pak Gun ini dapat terrealisasi dalam proses pembelajaran selanjutnya. Untuk perubahan tersebut, rencana pelaksanaannya sendiri Pak Gun akan melaksanakan kapan? Nanti ya habis bab ini ya, mungkin nanti setelah evaluasi semester ini berjalan. Jadi akan segera dilaksanakan segera mungkin ya Pak. Adanya pembelajaran berdiferensiasi, penerapan KSE dalam pembelajaran, itu sangat luar biasa Pak Gun. Tentu saja kita sebagai seorang guru, tadi Pak Gun menyampaikan dalam pembuatan perencanaan RPP itu kita sebagai guru atau pendidik telah merencanakan dengan sebaik mungkin, namun pada saat kita di kelas itu kita juga menyesuaikan dengan kondisi kelas sehingga ada improvisasi pada setiap kegiatan belajar mengajar. Ke depan kegiatan belajar mengajar lebih baik dan berpihak pada siswa, begitu ya. Demikian pengalaman ini dengan kesimpulan bahwa pembelajaran setiap guru itu pastinya sudah sangat baik karena itu memang sudah kita ya Pak Gun. Hanya saja ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan, jadi kekurangan kita semoga kita senantiasa menjadi lebih baik, begitu ya Pak. Demikian tadi kegiatan pasca observasi kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya Pak Gun. Ini sangat membantu saya pribadi, bermanfaat bagi saya dan saya juga dapat bermanfaat untuk Pak Gun. Iya, jelas. Selanjutnya mohon memberikan kembali dari kegiatan saya. Terima kasih Pak Gun, juga Bu Ika yang sudah melakukan kerjaan luar biasa. Banyak sekali pengalaman yang didapat dari kesempatan tersebut. Ada banyak mengarahkan terhadap mereka jalan dalam hal ini Pak Gun, tujuannya menciptakan mereka jalan. Jadi bukan yang kita tujuan nanti yang diobservasi kemudian dengan tadi dalam rapat bersama juga sudah karena dalam perjalanan berperan antara belajar observasi prinsip juga sama belajar gitu ya. Jika ada yang misalnya yang observasi dipakai ada ya semuanya tidak ada kelas belajar kolaborasi tidak memberi atau memberikan saran itu lebih pengalaman gitu tidak nama sekali. Ya, selanjutnya yang kedua itu proses kreatif. Ini percakapan ada dilakukan, tidak ada yang kemudian lebih banyak bicara atau lebih dominan gitu. Semuanya dari keduanya yang sama-sama bisa memberikan impact pendidikan baik dan mengulang dengan perkataan dengan sebab jadi sudah sering memberikan konfirmasi sebelum kita memberikan pertanyaan berikutnya gitu ya. Jadi kan Gun menyampaikan jadi konfirmasi itu memang sangat baik digunakan dalam kegiatan. Kemudian pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan itu juga lebih karena penting sekali dalam kegiatan itu kita memberikan pertanyaan terbuka. Jadi tidak ada terbuka itu yang sifatnya memang menggali ide, menggali kreativitas dan observasi. Kalau
tertutup tuh biasanya kita tanya apa. Nah tadi sepertinya masih beberapa kali menyampaikan apa. Kalau apa tuh jawabannya kan tidak selesai gitu ya. Nah harapan kita ketika kita melihat sudah pertanyaan itu yang kemudian yang diobservasi bisa mengeksplor semua potensi. Mungkin bisa membantu. Kemudian memaksimalkan potensi ini juga sebetulnya komunikasi. Harapannya dalam sebetulnya percakapan yang konsep seperti ini, percakapan itu menghasilkan tidak hanya banyak Pak juga sudah merumuskan juga nantinya apa fungsi dan area yang semakin jelas. Kemudian tindak lanjut faktor berasal dari perawat naik. Hasil dari refleksi, hasil dari percakapan ini, dan saya mestinya seperti ini, nah sebagai pihak yang diobservasi. Kemudian percakapan ditutup dengan kesimpulan dari sebelum memberikan kesimpulan, kemudian keseluruhan dilakukan tapi sudah menghasilkan semangat itu sangat luar biasa. Itu barangkali dari saya jadi saja ya. Kita sudah berada di akhir sesi karena kegiatan pasca observasi sudah terlaksana, sudah ada percakapan pasca observasi menggunakan alutsista, kemudian saya laksanakan dengan beliau Bapak Gunadi selaku supervisi, kemudian sudah ada umpan balik dari beliau pengajar praktik Ibu Endang Sobraya. Saya akhiri kegiatan kali ini. Salam dan bahagia calon guru penggerak angkatan 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.